Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri Klakal, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kegiatan komunitas belajar cendekia Smakla yang pada hari ini narasumbernya adalah Bapak Amin Abdillah yang akan membahas tentang tugas rencana tindak lanjut dari PKK PJOK. Baik, Bapak Ibu, agar kegiatan berjalan dengan lancar, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Amin Abdillah. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri sudah membuka kegiatan komunitas belajar kita pada siang hari ini, dan semoga diseminasi saya pada siang hari ini dapat bermanfaat buat seluruh guru dan di dalam komunitas cendekia Smakla. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari tugas akhir dari kegiatan PKK PJOK, yaitu saya harus membuat pembelajaran berbasis proyek dan menggandeng beberapa mata pelajaran. Dan kebetulan saya mengajar di kelas 11, jadi yang saya gunakan sebagai alat ukur nanti adalah kelas 11 mulai dari kelas 11.1 sampai 11.4. Jadi nanti beberapa guru yang terlibat akan saya minta beberapa hal, nanti baik itu kita diskusi bersama, kemudian menyusun rencana, menyusun modul dan sebagainya. Jadi, dan ini ternyata yang saya rasakan dari saya menyusun RTL ini untuk rencana tindak lanjut ini cukup bermanfaat dulu, karena ternyata saya membayangkan bahwa satu kegiatan bisa dipakai oleh 4 mata pelajaran. Jadi akan sangat mengefektifkan waktu, terutama untuk kelas 12 waktunya mepet, untuk ujian praktek itu bisa dipakai untuk kegiatan proyek. Jadi misal bahasa Indonesia dengan apa gitu. Jadi satu kegiatan tapi penilaiannya 2 kali. Bisa untuk matematika, bisa untuk bahasa Indonesia, seperti itu untuk pembelajaran berbasis proyek. Mengawali kegiatan diseminasi saya di siang hari ini adalah rencana tindak lanjut dari kegiatan PKK PJOK tahun 2024. Adapun judul kegiatan itu adalah merancang dan melaksanakan aktivitas kebugaran mandiri berdasarkan konsep FIT, yaitu frekuensi, intensity, time, and time. Jadi frekuensinya nanti mungkin makin lama makin tinggi, intensitasnya juga makin lama makin tinggi, time-nya juga ada peningkatan diharapkan dari hasil data awal sampai berikutnya. Kemudian tipe latihan nanti juga bisa peserta didik akan menyesuaikan. Jadi masing-masing nanti akan berbeda-beda. Masing-masing peserta didik akan melaksanakan kegiatan kebugaran yang berbeda. Yang suka lari nanti lari, yang suka sit up misalkan untuk pembentukan otot perut ya. Tuh. Kemudian tapi fokus saya nanti adalah di body mass index atau indeks massa tubuh.
ada peningkatan dari tes awal sampai di akhir. Nah, itu adalah tujuannya sama. Kemudian latar belakang ini cukup panjang, dan terima kasih Mbak Lisa sudah banyak mengkoreksi redaksinya. Ya. Yang jelas pendidikan menuntut peserta didik untuk mencapai keselamatan ya, dan kebahagiaan ya, yang setinggi-tingginya dalam masyarakat. Kemudian PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, memiliki peranan dalam pengembangan fisik, pengembangan psikis, pengembangan motorik, keterampilan motorik, pembentukan pola hidup sehat, dan penerapan dari nilai-nilai karakter. Jadi, dan hal ini berperan penting dalam pembentukan dan peningkatan derajat kebugaran. Nah, setelah melihat tingkat kebugaran dan motivasi olahraga peserta didik itu cukup rendah, dengan gaya hidup yang serba mudah, atau mungkin kata kerennya sekarang mager ya, malas gerak ya. Akhirnya saya punya keinginan bagaimana mereka bisa menanamkan motivasi aktivitas kebugaran secara mandiri di rumah untuk sebagai gaya hidup sehat mereka. Seperti itu. Kemudian tujuan dari program pembelajaran Business Project ini adalah meningkatkan kebugaran dan indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu adalah perbandingan tinggi badan, berat badan, dan usia. Apakah itu masuk ke dalam underweight, healthy, overweight, atau obesitas. Nah, melalui kegiatan olahraga mandiri berdasarkan konsep FIT. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya aktivitas jasmani sebagai budaya hidup aktif. Jadi saya ingin menanamkan mereka bahwa meskipun olahraga itu tidak di sekolah, mereka punya gaya hidup di rumah. Jadi nanti kegiatannya ini di rumah gitu. Mereka punya program dalam 8 minggu ke depan misalkan. Minggu pertama seharus ngapain, dari Senin, Selasa, Rabu seharus ngapain, kapan seharus istirahat, kapan seharus melakukan aktivitas, kapan seharus meningkatkan aktivitas. Nah, itu mereka punya programnya. Dan itu harus dilakukan untuk menghasilkan peningkatan derajat kesehatan. Itu yang kita harapkan. Dan itu dilaksanakan secara mandiri. Makanya meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya aktivitas jasmani. Yang kedua adalah menanamkan karakter yang mandiri, kreatif. Karena masing-masing peserta didik memiliki gaya olahraga masing-masing. Ada yang suka lari, ada yang suka kekuatan, ada yang suka dan sebagainya. Jadi mereka akan mengembangkan kegiatan itu sendiri. Kemudian mengembangkan pengetahuan keterampilan konsep aktivitas kebugaran dalam upaya peningkatan pemeliharaan kebugaran jasmani. Jadi mereka sadar bahwa kebugaran jasmani adalah gaya hidup, bukan hanya sebuah aktivitas biasa. Itu yang ingin saya tanamkan di sana. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan kepemimpinan melalui voice. Mereka mau ngapain? Choice, pilihan. Mereka akan memilih aktivitas apa. Dan kalau itu sudah ada, maka kepemimpinan dan kepemilikan pasti akan muncul. Kalau mereka kita paksa, ayo kamu melakukan lari, tapi kalau anak itu gak mau lari, maka kegiatan itu akan gagal. Tapi kalau mereka ingin lari, tapi motivasi itu dari dalam, ya sedikit banyak mereka akan punya keinginan untuk bisa meningkatkan kapasitasnya. Itu yang kita harapkan, dan akhirnya memunculkan student agency atau kepemimpinan. Kemudian capaian. Yang pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan kepemimpinan dengan sikap bertanggung jawab, mandiri, kreatif, bugar, dan sehat. Bertanggung jawab, melaksanakan kegiatan itu dengan bertanggung jawab. Kemudian mandiri, karena ini kegiatannya di rumah sendiri dan mandiri. Kemudian kreatif, mau dilakukan seperti apa, bugar dan sehat. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan perilaku aktif
sepanjang hayat sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas peserta didik. Mampu menunjukkan bahwa ternyata kegiatan ini bisa dilaksanakan sepanjang hidup saya. Jadi seperti itu. Kemudian ketiga adalah peserta didik mampu mengaplikasikan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang dimaksud melalui berbagai aplikasi kebugaran. Nah, kenapa materi ini berbasis proyek ini saya juga menggandeng TIK, karena mereka akan dipandu oleh aplikasi. Kegiatan mereka akan dipandu oleh aplikasi. Jadi bagaimana penggunaan aplikasinya, bagaimana cara pelaporannya, bagaimana sebagainya seperti itu. Kemudian peserta didik dapat melaporkan hasil profil portofolio aktivitas kebugaran dengan sistematika yang benar dan melakukan publikasi pada mading kelas dan media sosial. Nah, ini saya menggandeng Bahasa Indonesia. Bagaimana mereka menyusun sistematika laporan, sistematika kegiatan sampai pada proses akhir. Makanya kita berkolaborasi antara PJOK, Bahasa Indonesia, TIK, dan matematika. Matematika adalah bagaimana membuat rumus-rumus tentang penghitungan indeks massa tubuh, kemudian persentase ketercapaian, persentase yang lain yang nanti akan kita bahas, kita rundingkan di depan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama mengintegrasikan pembelajaran PJOK dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, dan TIK dengan membuat modul yang akan diajarkan. Jadi kita berempat nanti akan berembuk untuk memunculkan satu modul berbasis proyek khusus untuk proyek yang akan kita laksanakan secara bersama. Kemudian yang kedua, mata pelajaran PJOK bersama pendidik menyusun data awal. Jadi nanti saya akan melakukan tes awal dan observasi terhadap beberapa hal kaitannya dengan kebugaran peserta didik tentang usia, tinggi badan, berat badan, kemudian dan pengukuran denyut nadi dengan beberapa tes sebagai data dasar. Nanti apakah ada peningkatan kebugaran ke depannya, nanti akan kita lihat hasilnya. Karena waktunya cukup lama, waktunya 2 bulan. Kemudian mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah menyusun panduan sistematis mengenai alur pelaksanaan kegiatan. Mereka ada panduan. Kemudian mulai dari awal sampai akhir dan terkait dengan penyusunan laporan kegiatan dengan bahasa dan sistematika yang benar. Ini kelemahan peserta didik biasanya, bagaimana menyusun laporan, dan maka oleh karena itu Bahasa Indonesia di sini sangat berperan penting dalam menghasilkan laporan yang baik. Kemudian mata pelajaran matematika menyusun rumus hasil aktivitas kebugaran berbasis proyek terkait dengan penghitungan indeks massa tubuh dan persentase ketercapaian latihan. Entah nanti yang dihitung apa saja, itu nanti akan kita rembuk bersama. Kemudian mata pelajaran TIK itu menyusun panduan penggunaan aplikasi Make My Work by Under Armour dan 7 Minute Workout. Jadi ada 2 aplikasi yang bisa dipilih oleh mereka, yang bisa digunakan panduan pembelajaran mandiri, ya, yaitu yang pertama Make My Work by Under Armour dan 7 Minute Workout sebagai alat untuk melaksanakan aktivitas latihan kebugaran. Jadi mereka tidak hanya pakai tulisan, tapi mereka pakai panduan aplikasi. Ya, ini sekarang banyak ya. Misal kita lari ada pace-nya berapa gitu, ketemu di situ. Akhirnya terukur Maka aktivitas peserta didik itu akan terukur. Selama ini kan kita yang penting lari aja gitu. Push-up berapa kali? 50 kali gitu. Tapi tidak terukur. Tapi dengan panduan aplikasi ini, maka aktivitas peserta didik akan terukur. Tinggal nanti ketercapaiannya berapa persen. Kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan, peserta didik mempresentasikan hasil kegiatan beserta dokumentasi foto dan video, mengunggah pada media sosial masing-masing dan mading kelas sebagai hasil dari kegiatan aktivitas latihan sebagai sarana publikasi.
Kemudian yang terakhir adalah semua kegiatan dilakukan melibatkan harus melibatkan student agency atau kepemimpinan peserta didik. Jadi kemandirian, kreativitas dan lain sebagainya. So voice, choice dan kepemilikan. Jadi semuanya melibatkan itu. Kemudian hasil yang diharapkan adalah seluruh peserta didik memiliki portofolio. Jadi tidak hanya satu orang, tapi semua peserta didik memiliki portofolio profil kebugaran mandiri yang mereka buat selama pembelajaran berbasis proyek. Intinya saya sampai mana, kebugaran saya sampai ada di fase apa gitu. Jadi masing-masing peserta didik punya itu. Kemudian yang kedua adalah portofolio profil kebugaran peserta didik sebagai acuan untuk meningkatkan kebugaran secara mandiri dengan mempelajari dari hasil evaluasi yang itu. Nah, setelah selesai kegiatan saya harus meningkatkan itu. Mereka sudah punya datanya. Gitu. Nah, yang dilakukan adalah bentuk gaya hidup sehat. Yang ketiga adalah peserta didik dapat memahami konsep keterampilan kebugaran dan memahami pentingnya gaya hidup sehat sepanjang hayat dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Itu adalah tujuannya dari salah satu yang sama. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah jenis kegiatan ini adalah co-kurikuler. Kemudian yang kedua, mata pelajaran ini juga sebagai lokomotif, sebagai penggerak, penarik dengan dukungan dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan TIK. Kemudian peserta program ditujukan untuk peserta didik kelas 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4. Meskipun saya ngajar hanya di 11.3 dan 11.4, nanti saya minta bantuan Bu Lisa juga untuk bisa membantu saya di 11.1 sama 11.2. Jadi nanti kita berkolaborasi. Jadi PJUK-nya tidak cuma saya, tapi PJUK-nya saya dengan Bu Lisa. Begitu. Kemudian program ini dilaksanakan selama 8 pekan atau 2 bulan, yaitu selama Desember sampai Januari. Nanti karena di hari-hari itu juga mungkin ada hujan dan sebagainya, mungkin untuk bulannya ini akan kondisional loh. Ya, kondisional. Jadi entah itu di bulan Januari, Februari atau yang jelas sama programnya itu selama 2 bulan. Tapi untuk yang sementara adalah Desember Januari. Untuk kemitraan, guru PJOK menyusun modul, mengembangkan materi, penugasan dan penyiapan rubrik penilaian. Guru bahasa Indonesia menyusun sistematika alur kegiatan dan laporan. Guru matematika menyusun rumus perhitungan indeks massa tubuh dan persentase ketercapaian. Guru TIK menyusun panduan penggunaan aplikasi Make My Work by Under Armour dan 7 Minute Workout. Jadi setelah kita berkolaborasi ini, diharapkan nanti bisa diikuti oleh guru-guru yang lain, bahwa ternyata lintas mata pelajaran itu menarik gitu. Satu kegiatan tapi bisa dipakai untuk 2 mata pelajaran dan tidak terlalu membebani peserta didik. Ini adalah lini masanya, seluruh program, jadwalnya. Perencanaan dan sosialisasi adalah pekan pertama. Penyusunan rencana kegiatan itu masih di pekan pertama. Pelaksanaan kegiatan di pekan 2 sampai 8. Pendampingan kegiatan juga di 2 sampai 8. Pelaporan hasil kegiatan di pekan ke-9. Sudah selesai. Refleksi dan evaluasi ada di pekan 10. Jadi itu adalah timeline atau lini masa dari kegiatan pembelajaran berbasis project yang saya lakukan. Untuk kapasitas yang dimiliki dan akan kita manfaatkan tidak banyak. Dari 7 modal saya hanya mengambil 4. Yang pertama modal manusia, dalam ini adalah peserta didik, kepala sekolah dan orang tua. Ya. Kemudian modal fisiknya adalah handphone dan aplikasi serta ruang kelas untuk sarana presentasi. Modal lingkungan, ya, SMA Kelakar terletak di jalan provinsi, secara mobilitas dan akses cukup mudah. Dengan modal sosialnya adalah hubungan baik di antara kita semua, di antara guru mata pelajaran dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan. Jadi itu adalah modal utama yang kita punya dan akan kita kembangkan. Kemudian rencana evaluasi ada 8 rencana. Yang pertama adalah regulasi dan kebijakan. Ini kita akan
evaluasi terhadap regulasi yang diputuskan oleh kepala sekolah terhadap program ini. Kemudian mengecek apakah regulasi tersebut sudah sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik apa belum. Itu adalah evaluasinya. Kemudian melakukan diskusi dengan rekan sejawat, dengan sesama guru PJOK, dengan guru lintas mata pelajaran, diskusi apakah terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik apa belum. Kemudian rencana evaluasi berikutnya adalah penyusunan program, dan apakah penyusunan program bersama lintas guru mata pelajaran tentang aktivitas kebugaran yang dilakukan sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik apa belum. Jadi nanti bayangan rencana evaluasinya seperti itu. Kemudian jadwal pelaksanaan, apakah jadwal pelaksanaan itu juga bisa dilaksanakan secara mandiri atau belum, karena ada banyak tantangan ke depan. Kemudian rencana evaluasi adalah bagaimana pengolahan data dan perbaikannya, melakukan evaluasi terhadap perbaikan data, pengolahan data, pelaporan dan lain sebagainya. Sosialisasi dan publikasi adalah bagaimana keaktifan peserta didik dalam mempublikasikan hasil latihan aktivitas kebugaran pada media sosial, mapping, dan nanti saya juga akan mempublikasikan di PMM. Seperti itu. Kemudian untuk refleksi adalah bagaimana kita nanti akan memberikan refleksi dari hasil kegiatan, memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta didik agar selalu menjadikan budaya hidup sehat sebagai bagian dari gaya hidup. Dan evaluasinya adalah apakah program aktivitas kebugaran melalui pembelajaran basic project sudah dapat meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Itu adalah evaluasinya. Dan juga akan mengintegrasikan PJOK dengan berbagai mata pelajaran yang lebih variatif, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini adalah kemungkinan tantangan Bapak Ibu. Saya menuliskan ada 7 kemungkinan tantangan dari kegiatan proyek yang akan kita laksanakan nanti. Nah, 7 tantangan itu yang pertama adalah konsistensi dari pendampingan guru, karena kita melaksanakan itu mandiri di rumah. Anak-anak melaksanakan itu di rumah, maka konsistensi pendampingan guru itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana caranya? Apakah mereka kita buat berkelompok pemantauannya? Apakah satu-satu? Apakah mereka melaporkan tiap hari dan sebagainya? Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Memang kalau kita lihat, ya itu kan sulit, ya memang sulit gitu. Memang sulit. Tapi bukan tidak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menggerakkan komunitas belajar. Nah, bagaimana saya menggerakkan Bu Anissa, Guru Bahasa Indonesia di 1112 ya, 12.2 ya. Tapi nggak ngajar di sini. Pak Ikhwan kelas 11 1 2 3 4 Pak Ikhwan. Pak Alam 34. Oke. Di 12. Nah, tantangannya juga sama Bapak Ibu, karena mereka bertiga itu juga memiliki kesibukan dengan jadwal KBM sendiri-sendiri. Ini juga menjadi tantangan, bagaimana kita menyusun jadwal ngobrol bareng, bagaimana menyusun agar kegiatan project ini dapat berjalan dengan baik. Nah, itu tantangan di komunitas belajar. Kemudian konsistensi peran peserta didik. Bapak Ibu 130 sekian kelas 11 tidak mungkin memiliki motivasi yang sama untuk bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Mereka pasti ada yang semangat, motivasinya ada yang setengah-setengah, ada yang mager atau malas-malasan. Nah, ini juga konsistensi dari peran peserta didik. Oleh karena itu komunikasi dan pemberian motivasi ini harus selalu kita lakukan. Bagaimana triknya itu nanti kita bicarakan. Apakah dilaporkan per minggu, per 2 hari, per 3 hari atau apa, nanti kita bahas bersama. Kemudian konsistensi peran orang tua.
Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mendampingi 100% di rumah, yang bisa mendampingi adalah orang tua. Dan seringkali pemahaman orang tua terhadap pembelajaran berbasis proyek itu mandiri, beragam. Ada yang paham, ada yang setengah-setengah, ada yang enggak sama sekali, dan ada yang tidak peduli sama sekali. Itu pasti. Nah, ini menjadi tantangan dari konsistensi dari peran orang tua. Nah, bagaimana triknya nanti, komunikasinya bagaimana dan sebagainya, nanti akan kita rumuskan bersama-sama. Kemudian penyusunan desain profil portofolio kegiatan. Tidak banyak peserta didik yang memiliki redaksi kata-kata yang baik, juga menyusun pola laporan yang baik. Tidak semuanya bisa. Nah, ini nanti solusinya menjadi peran guru bahasa Indonesia yang akan membuat template atau panduan dalam pembuatan hasil akhir dari kegiatan belajar. Kemudian menentukan dan membuat format ketercapaian. Ini juga menjadi tantangan Bapak Ibu, karena mereka memilih dan melaporkan kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi misal si A, saya akan lari, saya akan menggunakan lari, saya menggunakan 7 menit kegiatan workout. Apa ya 7 menit itu? Apa saja? Saya pakai push up, saya pakai ini lah. Maka rubrik itulah yang akan bervariasi nantinya. Yang lari, rubriknya lari, yang sit up, push up, rubriknya sit up, push up, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri. Berarti kita harus punya data awal juga. Si A ini mau ngapain, si B mau ngapain, si C mau ngapain. Jadi akhirnya penyusunan rubriknya jelas. Kemudian keaktifan media publikasi. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Karena ini kita akan mempublikasikan kepada media sosial dan majalah dinding di kelas. Pasti yang tingkat keberhasilan ketercapaiannya tinggi, mereka akan dengan sangat percaya diri mengupload hasil dari latihan. Misal hasilnya di 7 minute workout, di screenshot, oh saya sudah bisa sekian kali diupload media sosial. Tapi bagi yang kurang dalam melaksanakan kegiatan, maka mereka cenderung akan tidak percaya diri dan malu. Gitu. Nah, bagaimana kita akan memberikan motivasi pada mereka bahwa setiap orang itu pasti punya kemampuan berbeda. Nah, dan itu bukan dijadikan sebagai bahan ejekan dan bahan apa, tapi sebagai bahan motivasi agar mereka bisa meningkatkan intensitas latihan berikutnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Ini adalah presentasi saya kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kebugaran peserta didik melalui konsep FIT atau frekuensi, intensity, time, dan time. Itu, monggo Bu Fitri, kita buka 1-2 pertanyaan sebelum saya akhiri presentasi ini. Saya buka mungkin ke Bu Fitri apa saya langsung? Bu Fitri dulu. Terima kasih. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amin. Materinya sangat luar biasa pagi ini tentang kolaborasi antar beberapa mata pelajaran. Hal ini tentunya akan membantu murid memperingan tugas-tugasnya murid. Satu tugas untuk beberapa mata pelajaran. Bapak Ibu, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan kepada narasumber jika ada yang tadi dijelaskan belum jelas. Saya buka 3 penanya.
penanya pertama, silakan. Oke, Bapak Alan. Terima kasih Bu Fitri kesempatannya. Saya akan bertanya tentang kemungkinan tantangan yang akan dilakukan untuk mencapai kebugaran yang dicapai tadi. Di nomor 6, challenge-nya itu menentukan dan membuat format ketercapaian dengan kreativitas, dengan kemandirian siswa, dengan gaya dia dalam menentukan kebugarannya sangat bervariasi. Jalan bisa, lari, renang, bersepeda sangat banyak sekali. Jalan pun nanti juga ada dua kemungkinan. Yang suka di tempat fitness ada jalan yang dalam ruangan, luar ruangan, lari pun juga demikian. Jadi bagaimana kalau ini lebih dipersempit lagi variasinya dan yang umum dilaksanakan oleh siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Alan. Ini kita tampung dulu aja ya Pak Amin ya. Pertanyaan pertama sudah dari Pak Alan. Silakan pertanyaan kedua dari Ibu Nova. Baik, terima kasih Pak Amin, tadi penjelasannya sudah cukup jelas. Tapi ada yang ingin saya tanyakan, itu kaitannya dengan standar kebugaran. Standar kebugaran tiap orang itu kan berbeda. Demikian juga dengan siswa kita. Nah, untuk menentukan ini bugar, ini belum bugar, lalu bagaimana standarnya? Apakah tidak membutuhkan bantuan dari ahlinya, misalnya ahli gizi atau bagaimana? Jika memang membutuhkan, apakah Pak Amin sudah menjalin kerjasama seperti itu, kemitraan atau bagaimana dengan ahlinya? Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Nova. Bagaimana menentukan standar kebugaran? Poinnya seperti itu Bu Nova. Baik, Bapak Ibu, satu menanya lagi. Disilakan, Ibu Anissa. Terima kasih Bu Fitri atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan dari kemungkinan tantangan juga lebih fokus pada nomor 4 tadi. Jadi di situ ada konsistensi peran orang tua. Seperti yang kita tahu, tempat kerja kita dengan latar belakang anak-anak di rumah keluarga yang beragam tentu saja. Nah, bagaimana kira-kira nanti peran orang tua yang bisa ditunjukkan kepada anak-anak atau peserta didik ketika kegiatan ini dilaksanakan, proyek ini dilaksanakan, itu kita bisa mengukur bahwa orang tua ini memberikan perhatiannya kepada anak-anak atau tidak, seperti itu. Karena memang kita kalau mau mengukur yang dilakukan siswa di luar sekolah itu agak sulit karena tidak ada tolak ukurnya yang pasti. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa memaksimalkan konsistensi peran orang tua untuk mendukung apa yang dilakukan? Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Anissa. Jadi tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Alan tentang format ketercapaian. Yang kedua dari Bu Nova tentang standar kebugaran, dan dari Bu Anissa tentang dukungan orang tua. Disilakan Pak Amin. Terima kasih. Ini pertanyaannya agak berat-berat. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Alan tentang format ketercapaian. Format ketercapaian memang betul yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan variatifnya aktivitas peserta didik, maka kita juga harus mewadahi kreativitas mereka dengan rubrik dan format ketercapaian yang ada. Intinya begini. Yang pertama, kita harus mewadahi suara. Kita memang buat aturan, ada rule-nya. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa mereka punya keinginan. Suara dari peserta didik itu harus kita dengar. Kemudian mereka juga punya pilihan. Nah, dan akhirnya kalau suara dan pilihan ini kita akomodasi,
yang terjadi adalah mereka akan memiliki kepemilikan. Intinya, Pak, saya ingin push up misalnya. Kemudian kita batasi, push up nggak boleh. Cara seperti itu. Atau kita kerucutkan. Yang kekuatan tangan hanya pull up misalnya. Pak, saya nggak kuat pull up, saya kuatnya push up. Maka kepemilikan siswa juga akan menurun. Intinya di dalam rubrik tes kebugaran itu sudah lengkap. Jadi semuanya sudah ada. Lari, kecepatan, kekuatan, agility, kemudian dan sebagainya. Itu rubriknya sudah lengkap. Ketercapaiannya sudah lengkap. Hanya tinggal kita menyusunnya nanti apakah mau dipakai berapa jenis gitu aja. Terus sudah ada. Apakah sudah bisa sudah ada gambaran? Ada. Ya, intinya sudah ada. Formatnya sudah ada semua. Masih ada. Terakhir gini ya. Nanti ingatkan saya. Nanti dekat di sini. Ya. Hindari. Iya, apa? Siap. Sertifikat Kambel. Oke, siap. Iya, ini Kambel ini. Menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Alan tadi, bagaimana menentukan format pencapaian. Jadi memang ketercapaian dari aktivitas kebugaran itu masing-masing sudah memiliki format. Jadi lari, jalan, kemudian kekuatan, agility dan flexibility, itu semuanya sudah memiliki format. Jadi kita hanya tinggal nanti menentukan berapa siswa yang akan melakukan aktivitas ini. Ya, frekuensinya gini. Nah, itu tingkatannya seberapa dan sebagainya. Nah, nanti akan kita coupling sendiri-sendiri nanti siswanya. Itu adalah bagaimana menentukan format pencapaian. Memang biasanya kalau di pembelajaran di kelas itu satu kelas hanya butuh satu format karena kegiatannya sama. Nah, ini kegiatannya banyak gitu. Jadi maka kita membutuhkan format yang banyak. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Alan. Kemudian berikutnya dari Bu Nova, apakah ada standar kebugaran dari siswa? Ada. Salah satunya adalah dilihat dari indeks massa tubuh. Jadi TB, berat badan, tinggi badan, berat badan bagi usia saya lupa rumusnya. Jadi iya. Oke, dipadatkan. Jadi seperti itu tadi rumusnya. Nah, dari situ akan kelihatan di usia sekian dia nanti BMI-nya berapa atau body mass index-nya berapa. Kalau ada di biru itu berarti underweight. Kemudian ada di hijau, biasanya hijau itu di kisaran 18 sampai 24. 23 sampai. Oh iya, itu berarti dalam kategori sehat, bugar. Kemudian di atas itu ada overweight atau kelebihan berat badan, dan yang terakhir adalah obesitas. Dan yang paling terakhir adalah ekstrim obesitas. Jadi itu adalah standar dari kebugaran tubuh manusia per usia per orang. Jadi seperti itu. Untuk kerjasama belum. Kita
mungkin kedepannya akan ke sana, kedepannya, karena memang kita butuh alat ukur yang lebih presisi dalam menentukan kebugaran peserta didik. Tapi untuk ini karena kita baru melaksanakan PJBL yang saling lintas mata pelajaran dengan jumlah lebih dari 2, itu kita sementara lakukan ini dulu, nanti sambil ada refleksi, evaluasi dan lain sebagainya. Kalau misal kita bisa melaksanakan dengan pihak luar, entah itu dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan atau dengan bakor ya, itu bisa. Nanti kita akan mengarah ke sana. Dan terakhir dari Bu Anissa tentang konsistensi peran orang tua. Memang ini cukup sulit seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang peserta didiknya aja sebagai subjek, sebagai pelaku, itu konsistensinya kita belum ketemu, ya kan? Apalagi orang tua yang mungkin tidak terlibat di situ. Nah, salah satu solusi yang mungkin bisa saya tawarkan untuk bisa dilaksanakan yang pertama adalah mereka merekam kegiatannya, kemudian juga menuliskan jurnal kegiatan, baik itu jurnal oleh peserta didik maupun jurnal yang diisi oleh orang tua. Ya entah itu mereka melakukan sendiri kemudian ditandatangani orang tua dan sebagainya, apakah orang tua itu memantau dan sebagainya, nanti formatnya seperti apa gitu, atau mungkin daripada menulis nanti hanya tinggal dikasih mungkin dicetak sudah melaksanakan atau belum dan belum. Nah itu mungkin nanti untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang tua. Jadi itu untuk memantau minimal kita ada komunikasi dengan orang tua bahwa orang tua itu kita minta bantuan untuk membantu aktivitas peserta didik, dan nanti akan salah satunya akan kita sampaikan pada pertemuan wali murid di tanggal minggu depan ya, di minggu depan nanti di wali murid kelas 11 nanti akan kita sampaikan ada satu kegiatan berbasis proyek yang dilaksanakan mandiri oleh peserta didik. Nah nanti saya menginginkan mereka juga ikut andil dalam memantau keaktifan peserta didik di rumah dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Jadi seperti itu untuk solusinya, salah satu solusinya. Oke, kiranya kegiatan pertanyaan sudah selesai, dan terima kasih Bapak Ibu atas kegiatan ini, dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Amin ya, ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi kita. Saya tutup, saya sebagai moderator dan pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Lisa Hari Agustini, guru PJOK SMA Negeri Kelakar. Kemarin saya sudah mengikuti diseminasi Bapak Amin Abdillah dalam rangka rencana tindak lanjut. Di sana saya banyak sekali informasi yang saya dapatkan tentang bagaimana caranya membuat proyek dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya. Setelah mengikuti diseminasi ini, harapan saya ke depannya saya bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Semangat Pak Amin, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Widiono, guru matematika dari SMA Negeri Kelakar. Berkaitan dengan rencana tindak lanjut pembelajaran proyek yang didiseminasikan oleh Bapak Amin Abdillah, pelajaran matematika turut serta dalam kegiatan ini. Kegiatan rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Saya berharap pembelajaran berbasis proyek kedepannya dapat dilakukan dengan berbagai mata pelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zainal, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri Kelakar. Berkaitan dengan RTL pembelajaran berbasis proyek yang sudah didiseminasikan oleh Bapak Amin Abdillah, Bahasa Indonesia adalah pelajaran yang ikut terlibat dalam proyek tersebut. Dengan keterlibatan Bahasa Indonesia, diharapkan RTL tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan maksud yang sudah dituliskan. Saya berharap ke depan pembelajaran berbasis proyek berdasarkan RTL tersebut dapat lebih banyak berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.